Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maulana Suandani dari kelas L3 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Van den Bosch di Nusantara. Johannes Graaf van den Bosch lahir di Herwijnen pada tanggal 1 Februari tahun 1780 dan meninggal di Den Haag pada tanggal 28 Januari tahun 1844 pada usia 63 tahun. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 sampai 1834. Pada masa pemerintahannya, sistem tanam paksa atau kultur stelsel mulai direalisasi. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah di luar Jawa. Tujuan sistem tanam paksa adalah untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang saat itu habis akibat perang. Latar belakang sistem tanam paksa. Yang pertama, di Eropa Belanda terlibat peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Yang ketiga, terjadinya peperangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang merupakan perlawanan rakyat penjajahan yang paling mahal bagi Belanda, karena pada saat itu perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih 20 juta gulden. Yang keempat, kas negara kosong dan uang yang ditanggung Belanda sangat berat. Yang kelima, pemasukan uang dari hasil penanaman kopi tidak mencukupi untuk menutupi kekosongan kas negara Belanda. Yang keenam, kegagalan mempraktikkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk. Selanjutnya ada aturan sistem tanam paksa. Setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Kemudian tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang ketiga, hasil panen tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Yang keempat, tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih selama 3 bulan. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun di perkebunan pemerintah. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen, menjadi tanggung jawab pemerintah jika bukan akibat kesalahan petani. Yang terakhir, pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Setelah membahas tentang aturan pada sistem tanam paksa, kini kita akan membahas tentang pelaksanaan atau realita yang terjadi pada saat sistem tanam paksa diterapkan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan kultur stelsel banyak terjadi penyimpangan karena berorientasi pada kepentingan imperialis. Di antaranya, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi tanahnya subur. Kemudian rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah atau ladangnya sendiri. Kemudian rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Selanjutnya, waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu selama 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat, yang ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Kemudian, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Penentangan pada kebijakan tanam paksa. Dalam golongan pendeta, golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan
Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron van Hove. Beliau adalah seorang misionaris yang pernah tinggal di Nusantara pada tahun 1847. Dalam perjalanannya berkeliling Jawa, Madura, dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan tanam paksa. Kemudian ia memprotes melalui gedung parlemen di Belanda bahwa tanam paksa sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Selanjutnya dari golongan liberal. Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang. Yang pertama ada Douwe Dekker, yaitu seorang mantan residen Lebak, Banten yang memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Buku tersebut mengisahkan tentang penderitaan dan nama samaran Multatuli yang dipilihnya yang memiliki arti saya sangat menderita. Selanjutnya ada Frans van de Putte. Beliau mengarang buku yang berjudul Zwicker Contracten atau kontrak kerja. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi dan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Begitu juga di Jawa, pelaksanaan sistem tanam paksa ini dilakukan melalui jaringan birokrasi lokal. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Yang pertama pada tahun 1860, tanam paksa lada dihapuskan. Kemudian pada tahun 1865, tanam paksa nila dan teh dihapus. Selanjutnya pada tahun 1870, tanam paksa semua jenis tanaman dihapuskan, kecuali kopi di Priangan. Selain di Pulau Jawa, kebijaksanaan yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain, seperti Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di dua tempat pertama. Adapun lada yang merupakan tanaman utama di dua wilayah yang kedua. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Dampak adanya sistem tanam paksa bagi Belanda. Yang pertama adalah meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasar Eropa. Yang kedua, perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, tetapi pada saat tanam paksa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, pabrik gula yang semula disediakan oleh kaum swasta Cina, kemudian dikembangkan juga oleh Belanda. Selanjutnya, Belanda mendapatkan keuntungan batis lot yang besar. Dampak adanya sistem tanam paksa bagi Indonesia. Yang pertama, kemiskinan dan penderitaan mental yang berkepanjangan. Kemudian beban pajak yang sangat berat. Selanjutnya, pertanian banyak mengalami kegagalan panen. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana, serta jumlah penduduk Indonesia yang menurun drastis. Adapun beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya sistem tanam paksa ini, rakyat Indonesia dapat mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Selain itu, rakyat Indonesia juga mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai pemerintahan Van den Bosch di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.